Anime Dan Dandan episode yang kelimanya kini akhirnya kembali dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertamanya, atau tepatnya 1 hari setelah pertarungan melawan hantu nenek turbo sekarang sudah selesai, maka Okarun dan juga Momo sekarang akhirnya langsung kembali menuju ke dalam kehidupan normalnya lagi. Serta mereka berdua pun saat ini sudah masuk ke sekolah lagi, seperti seakan-akan sama sekali tidak pernah terjadi apa-apa. Di satu sisi, Okarun lagi-lagi kembali dibully ketika dirinya sudah mulai masuk kelas. Di mana di dalam praktiknya, tubuh dari Okarun yang kebetulan saat itu sedang berjalan, tiba-tiba saja langsung ditabrak oleh teman sekelasnya yang lain sampai dia pun langsung menjadi terjatuh ke lantai. Tidak hanya itu, karena ketika pada saat ini, Okarun sudah mulai duduk di kursinya sendiri, maka teman-temannya yang lainnya lagi sekarang langsung melempari tubuh dari Okarun dengan menggunakan sampah kertas yang diarahkan tepat menuju kepada wajah dari Okarun. Bedanya dengan yang dulu, Okarun sekarang sama sekali tidak peduli dengan kelakuan dari teman-temannya itu. Karena pada dasarnya, yang ada di dalam isi kepala Okarun sekarang hanya ada satu orang saja, yaitu Momo. Alias, Okarun sudah dibuat jatuh cinta kepada Momo. Sampai, walaupun saat ini dirinya sedang dibully, tapi dia pun justru malah terlihat sangat cuek sekali. Hal yang sama pun sekarang juga dapat kita lihat dari sudut pandang Momo. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Momo pun juga mengalami nasib yang sama. Di mana ketika dirinya sudah sampai di dalam kelas, maka yang dilakukan oleh Momo sejak pagi hanyalah melamun saja sambil terus memikirkan Okarun. Bahkan pada kesempatan ini, Momo pun sama sekali tidak mendengar semua ucapan dari teman-teman di depannya. Karena yang sekarang ada di dalam isi kepala Momo hanyalah Okarun seorang. Nah, menariknya, terdapat persamaan dari Momo dan juga Okarun. Yaitu, mereka berdua pun saat ini sama-sama berkata bahwa Momo ingin sekali bisa bertemu dengan Okarun lagi. Dan juga, dia pun ingin membicarakan tentang alien bersama dengan Okarun. Begitu pula dengan Okarun, di mana pada kesempatan ini, Okarun pun langsung berkata kepada dirinya sendiri bahwa dia sangat ingin sekali bisa bertemu dengan Momo. Serta Okarun pun sangat ingin sekali membicarakan tentang macam-macam hantu bersama dengan Momo. Berdasarkan hal itu, maka tanpa pikir panjang, Momo dan juga Okarun sekarang langsung memutuskan untuk bisa bergerak demi dapat menghampiri dirinya masing-masing. Tapi masalahnya, karena mereka berdua saat ini sama-sama saling mencari, maka tidak ada satupun dari mereka yang sekarang justru malah bisa bertemu. Mengingat ketika Momo sedang mencari Okarun di satu tempat, maka Okarun pun sekarang sudah berpindah menuju ke tempat yang lainnya. Lalu, ketika Okarun sedang mencari Momo, maka Momo pun juga sudah pergi untuk bisa mencari Okarun. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Momo dan juga Okarun yang sekarang sama-sama sudah berpikiran negatif, akhirnya mereka pun tanpa sengaja justru malah bertabrakan tepat di tengah lorong sekolah tersebut. Sampai di dalam satu halaman ini, Momo dan juga Okarun kini tiba-tiba saja langsung ciuman dengan menggunakan bibir mereka. Di momen inilah, Momo dan juga Okarun yang kebetulan sama-sama terkejut, akhirnya mereka pun nampak sangat malu. Tapi, karena Momo sekarang diledek oleh kedua orang temannya yang saat ini sedang melihat mereka sedang berciuman, maka Momo pun seketika langsung pergi lebih dulu, serta Momo pun jadi nampak sangat marah kepada Okarun. Walaupun pada awalnya, Okarun sudah berniat untuk bisa mengejar Momo, namun karena Okarun juga sedang marah kepada Momo, maka dia pun akhirnya memutuskan untuk bisa pergi juga menuju ke dalam kamar mandi. Mengingat untuk saat ini, dia pun kebetulan sedang ingin buang air kecil. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak dia sangka, akhirnya justru malah kembali terjadi tepat di hadapan dari Okarun. Karena ketika dirinya sudah mulai membuka celananya, maka Okarun pun seketika langsung berteriak dengan sangat kencang. Serta Okarun pun sekarang baru sadar bahwa bolanya atau kedua bijinya itu ternyata sekarang semuanya sudah hilang. Di momen inilah, Okarun yang nampak sangat panik, akhirnya dia pun segera berlari dengan kecepatan penuh untuk bisa mencari Momo. Serta dia pun langsung meminta tolong kepada Momo dengan menggunakan gerakan yang seperti ini. Melihat kedatangan dari Okarun itu, Momo pun awalnya nampak sama sekali tidak peduli. Bahkan, Momo pun sempat mengusir Okarun karena Momo sekarang sedang malu. Apalagi berita tentang adegan mereka berdua sekarang sudah disebarkan oleh teman-teman dari Momo. Sampai mereka semua pun sekarang akhirnya langsung menganggap bahwa Momo dan juga Okarun saat ini sudah resmi berpacaran.
Oleh karena itu, tepat pada kesempatan yang sama ini, Momo pun segera mengusir Okarun untuk bisa pergi dari depan kelasnya. Serta dia pun juga tidak ingin bertemu dengan Okarun untuk sementara waktu. Menyaksikan jawaban dari Momo itu, Okarun pun sekarang langsung menjadi sangat kecewa. Hingga dengan ekspresi sedih, dia pun segera meninggalkan ruangan kelas dari Momo sambil berkata seperti ini kepadanya. Momo, kenapa dirimu tidak mau berbicara lagi denganku? Apakah berteman dengan diriku adalah sesuatu hal yang sangat memalukan? Karena pada dasarnya, aku adalah anak yang sangat culun. Jadi jika begitu, maka sekarang aku akan pergi meninggalkanmu. Nah, setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah Okarun sekarang sudah pulang sekolah, maka di tengah perjalanannya ini, Okarun pun tanpa sengaja sekarang justru malah berpapasan dengan salah satu karakter baru yang merupakan calon anggota parti dari Okarun di masa depan. Dia adalah Aira, yaitu seorang wanita idola yang sekarang ada di dalam sekolah mereka. Di momen inilah, Aira yang sekarang sedang bersebelahan dengan Okarun, akhirnya dia pun langsung mencoba untuk bisa berbicara dengan Okarun. Sampai Okarun pun sekarang langsung menjadi malu dan juga dia pun menjadi salah tingkah di depan Aira. Nah, menyaksikan kejadian itu di depan matanya, Momo yang kebetulan saat ini sedang lewat, tentu saja dia pun seketika langsung menjadi cemburu. Namun, karena dirinya sekarang merasa sangat bersalah, akibat sudah berkata kasar kepada Okarun, dan juga sudah mengusir Okarun dari depan kelasnya, maka Momo pun saat ini memilih untuk bisa melanjutkan perjalanannya tanpa mencoba untuk bisa memanggil Okarun. Tapi sayangnya, baru saja Momo ingin memutuskan untuk bisa pergi. Maka di dalam kesempatan itu, Momo pun tanpa sengaja justru malah mendengar ucapan dari Aira yang saat ini mulai menghina nama dari Okarun ketika dirinya sudah berjalan meninggalkan Okarun. Di mana di dalam praktiknya, Aira pun langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Hah, lihatlah bocah culun itu. Dia pasti sekarang sedang terpesona karena aku sempat mencoba untuk bisa berbicara dengannya. Tidak kusangka jika menggoda pecundang seperti dia ternyata sangatlah menyenangkan sekali. Mendengar ucapan itu dari Aira, Momo pun tentu saja langsung menjadi sangat emosi. Hingga ketika Aira saat ini sedang berkumpul dengan teman-temannya, maka Momo pun segera menggunakan kekuatannya itu untuk bisa memukul kepala Aira. Dengan cara melemparkan baskom yang kebetulan saat itu sedang ditaruh di atas loker mereka. Akibatnya, kepala dari Aira kini seketika langsung menjadi tertiban, serta Aira pun sekarang langsung menjadi terjatuh. Nah, di momen inilah, Momo pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menggandeng tangan dari Okarun. Serta sambil berjalan melewati Aira, Momo pun tiba-tiba saja langsung berkata seperti ini menuju kepada Aira. Okarun, ayo kita pulang bersama. Aku yakin orang-orang bodoh seperti mereka tidak akan pernah bisa tahu pesona dari dirimu yang sebenarnya. Serta mereka pun juga tidak pernah bisa menilai sekeren apakah kepribadian dari Okarun saat ini. Mulai dari sanalah, Okarun dan juga Momo sekarang akhirnya seketika langsung berbaikan. Serta Momo pun juga langsung meminta maaf kepada Okarun karena dirinya tadi sudah berkata kasar tepat di depan teman-temannya. Mengingat pada dasarnya, Momo masih merasa sangat malu dengan adegan ciuman yang dilakukan oleh mereka berdua. Lalu, karena sekarang mereka sudah berbaikan, maka Momo pun saat ini segera mengajak Okarun untuk bisa bertemu dengan neneknya lagi. Karena hanya dia sajalah satu-satunya orang yang sekarang kemungkinan bisa membantu Okarun. Singkat cerita, setelah mereka berdua sekarang sudah tiba di dalam rumah Momo, maka Okarun pun segera menceritakan semua kejadian hilangnya biji dari Okarun menuju kepada Seiko. Hingga di saat yang bersamaan itu, Momo yang mendengar cerita dari Okarun tentu saja sekarang langsung menjadi tertawa. Berdasarkan hal tersebut, Seiko yang merasa sangat curiga dengan kondisi tubuh dari Okarun, akhirnya dia pun sekarang langsung berkata bahwa keadaan dari Okarun sekarang sedang dirasuki oleh hantu. Oleh karena itu, Seiko pun dengan cepat segera meminta bantuan kepada Momo untuk bisa mengambilkan baskom berisi air dan juga satu buah boneka apa saja untuk dijadikan perantara. Lalu mulai dari situ, Seiko pun segera mengajar tubuh dari Okarun menggunakan senjata kipasnya tersebut. Dengan sebuah tujuan untuk bisa mengeluarkan hantu yang kebetulan sekarang ada di dalam tubuh dari Okarun. Nah, akibat ritual dari Seiko barusan,
Hantu dari dalam tubuh Okarun saat ini sudah berhasil dipindahkan menuju ke dalam satu buah boneka kucing yang kebetulan sekarang sudah diletakkan di depan Okarun. Kemudian tanpa menunggu lama, boneka yang awalnya sama sekali tidak bisa bergerak itu kini tiba-tiba saja langsung mencoba untuk bisa kabur demi dapat menyelamatkan dirinya. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Momo pun tentu saja sama sekali tidak bisa tinggal diam. Mengingat dia pun segera menggunakan kekuatan sihirnya lagi untuk bisa menangkap hantu dari Nenek Turbo sebelum dirinya bisa kabur dari rumah Momo. Akibat gerakan cepat dari Momo, maka hantu dari Nenek Turbo sekarang akhirnya berhasil ditangkap. Serta di momen yang sama itulah, mereka pun langsung mengunci pergerakan dari Nenek Turbo agar dirinya tidak bisa lari lagi. Di momen itulah, Seiko pun seketika langsung menjelaskan kepada mereka bahwa alasan dari Nenek Turbo sekarang masih bisa hidup adalah sebagai berikut. Yaitu, tepat sebelum jiwa dari Nenek Turbo bisa dibakar sampai habis oleh Seiko ketika dirinya melewati perbatasan kota. Maka pada kesempatan yang sama itu, hantu dari Nenek Turbo seketika langsung menggunakan kekuatannya untuk bisa melakukan perpindahan jiwa. Jadi, meskipun tubuh dari dirinya sekarang sudah hancur, namun jiwa dan juga kekuatannya sekarang bisa langsung berpindah menuju ke dalam tubuh dari Okarun. Dengan cara seperti itulah, maka hantu dari Nenek Turbo sekarang masih bisa selamat dan juga sekarang masih bisa bertahan. Menariknya, tepat di tengah perbincangan dari mereka berempat, maka tiba-tiba saja Okarun yang nampak sangat emosi kini seketika langsung berubah menuju ke dalam mode yokai-nya. Sampai Momo pun saat ini langsung menjadi sangat terkejut serta dia pun juga langsung bertanya-tanya. Yaitu, kenapa Okarun masih bisa berubah walaupun jiwa dari Nenek Turbo sekarang sudah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Mendengar pertanyaan itu dari Momo, Seiko pun kini seketika langsung menjawabnya. Bahwa teknik pukulan dari Seiko barusan, fungsinya hanyalah untuk bisa mengeluarkan jiwa dari para hantu yang ada di dalam tubuh dari manusia. Namun, kekuatan dari Nenek Turbo sekarang masih tersegel dan juga sekarang masih tersimpan tepat di dalam tubuh dari Okarun. Jadi, jika Nenek Turbo ingin kekuatannya dikembalikan, maka Seiko pun harus memukul tubuh dari Okarun satu kali lagi. Supaya kekuatan dari Nenek Turbo bisa dikeluarkan, serta kekuatannya itu juga bisa dikembalikan kepadanya. Namun, sebelum Seiko melakukan hal itu, maka pada halaman yang terakhirnya, mereka pun lebih dulu menanyakan mengenai di manakah biji dari Okarun disembunyikan. Mengingat, jika Nenek Turbo ingin bisa mengambil kekuatannya lagi, maka mereka harus menukar kekuatan dari Nenek Turbo dengan biji dari Okarun. Di momen inilah, hantu dari Nenek Turbo akhirnya seketika langsung menjawabnya dengan sangat datar. Bahwa biji dari Okarun sekarang sudah tidak ada pada dirinya. Mengingat dia pun tidak sengaja menjatuhkannya ketika mereka sedang bertarung kemarin. Atau dengan kata lain, saat ini biji dari Okarun sudah dihilangkan oleh Nenek Turbo. Mendengar ucapan itu dari Nenek Turbo, tentu saja semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut kini seketika langsung menjadi sangat kesal. Karena jika biji dari Okarun hilang, maka tentu saja batang dari Okarun sekarang menjadi tidak lengkap. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah sedikit bocoran cerita singkat tentang proses hilangnya biji dari Okarun. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.